narasumbernya banyak sekali. Bagaimana? Dari anak-anak sekolah dan kemudian mayoritas adalah petani. Wah ini muni jobi sih. Malu lah. Sorry. Ya terus lah apa-apa. Penting banget. Stak tubuh itu kepada Banyak empu di desa-desa. Banyak empu di desa-desa. Awalnya itu aku kecemplung Kecemplung terus. ibu tuh bisiki, Le, kowe rasa joget? Loh, Bu, saya kowe rasa sik wae. Kowe rasa melu joget. Ketekmu sik ketok. Dari Indonesia Bertutur sendiri, tema besarnya itu kan juga tidak menuju ke sebuah kemewahan, tetapi juga tak woco ya mas, enggak lali kok malah contekannya dulu. Jadi sebenarnya temanya sendiri itu adalah mengalami masa lalu dan menemukan masa depan. Itu tema besarnya. Jadi bahwasanya yang dikeluarkan di sini ya ada dari masa lalu, ada dari masa depan. Itu nanti bercampurnya di dalam ya masa datang gitu, karena ada situs sejarah, kemudian ada cerita masa kini, kemudian juga ada media baru. Itu rangkaiannya seperti kita berada di mana nih gitu, ada di tengah-tengah kah atau ada di belakang kah, atau yang kalau belakang nggak mungkin ya, itu udah jadi sejarah, tapi kita membawa sejarah itu untuk menuju ke depan. Sebenarnya itu saja. malah bingung. Terpesona ya sama penjelasannya itu. Ini luputnya terpesona, ya bingung gitu, mudeng apa ora gitu loh masalahnya. Kayaknya antara terpesona dan mudeng itu jadi satu. Ya tapi menarik. Proses ini adalah proses yang menarik buat kami karena jujur memang ini bukan pertama kalinya juga sih buat kita untuk menggarap kesenian semacam ini. Malah pernah kita beberapa kali itu dapat kesenian yang sudah nggak dikeluarkan, tiba-tiba harus dipetaskan. Itu pernah seperti itu di beberapa tempat. Di setiap tempat pasti punya keunikan. Itu. Ini malah kita juga pernah disebar waktu itu sama Pak Sentot ya, waktu pas lagi mau ke 100 tahun hari kebangkitan tuh malah disebar kemana-mana. Saya dapatnya ke Bondowoso, kemudian Mas ini ngurusin berapa ribu konfigurasi, 4.000, kemudian ini ngurusin tentara bendera-bendera itu. Jadi sebenarnya itu menjadi menjadi kekayaan ternyata tuh kesenian kita atau yang ada di kita tuh banyak sekali dan sangat dengan kekhasannya masing-masing. Itu menarik. Dan kita juga ngajar atau kita ngelatih itu belum tentu semuanya penari. Tentara ya kita latih mas. Terus habis gitu satpam ya tahu, satpol pp ya tahu mas, santri ya tahu, pas ibra kon joget ya tahu gitu. Tapi tidak semuanya juga harus menari juga. Kadang bisa bikin konfigurasi, kadang juga harus bikin kita bermain properti. Itu juga kita jalani selama ini gitu ya, terutama sebelum pandemi ya. Waktu itu pandemi 3 tahun tuh kita tidur aja lah dulu gitu. Tapi sebelum ini tuh kegiatan kita lebih banyak seperti itu, dan nggak cuma di Jakarta gitu, berbagai daerah ya. Iya. Dan mungkin ini Pak lagi kakak. Ya deh. Proses dari sebelum pandemi lalu setelah pandemi, apakah ada yang beda? Ada mas. Beda aja. Maskeran. ya. Ini maskeran. Kemudian kan orang mas. Itu jelas bedanya. Sekarang pakai masker, yang kemarin enggak gitu. Bedanya belum pandemi itu masih kinis-kinis, Iya, setelah pandemi udah. rodok tua. Nah, itu. Dulu segini, Iya. pandemi segini ya. Yang jelas kekuatan fisik mas. Kekuatan fisik kita tuh kerasa banget.
dulu ini adalah penari bendera Mas, termasuk Mbak Yubi yang mungkin mungil itu pemegang bendera besar juga itu. Nah Mas Erwin itu pemegang bendera Andalan ya. andalan ukuran lima 3x5 untuk bendera menari. merah putih. Nah kekuatan kita itu dulu harus bisa lari lapangan dengan Namanya membawa stadion. bendera di stadion, terus dengan bendera dan menari gitu ya. Terus kita juga yang paling sering kita mengalami ini ya, dengan pengalaman itu kita belajar dari Pampres juga kan. Iya. Kita juga dididik oleh Pampres, Disiplin. disiplin tentara, di mana itu bendera nggak boleh nyampe tanah. Terus habis itu juga bagaimana memperlakukan bendera, bagaimana memperlakukan pakaian merah putih, itu semuanya kita juga dapat. Tapi yang jelas sangat berbeda itu secara fisik ya, kita rasain rada kesel saya Mas, menggah-menggah loh Mas, menggah tadi ke mana Gejayan ya. Oh itu dulu kita gitu, sambil nyanyi-nyanyi bisa sakit meneng gitu kan dur gitu. Berusaha untuk sampai di atas gitu. Tapi ya memang kalau perubahan pasti ada ya, perbedaannya dari yang dulu sampai sekarang ada ya. Ya pastilah. Kalau dulu itu kayaknya selain kalau dari kami sendiri masalah fisik, cuman kalau dari materi itu sekarang ini karena banyak anak-anak zaman now gitu ya. Suruh kumpul angin setengah mati Mas. Kalau dulu tuh enggak. Dulu itu kita latihan jam 7, jam 6 apel. Ya. Harus sudah apel dulu. Kita pakai apel Mas kalau ada acara. Jadi sebelumnya tuh kumpul dulu jam 6. Latihan jam 7. Jam sekian selesai. Enggak ada ngobrol. Jam sekian selesai, udah evaluasi baru ngobrol gitu. Enggak ada tengah-tengah diinterrupt dengan macam-macam. Istilahnya arisan gitu ya. Ya, arisan nggak ada. Kalau sekarang ya kita harus menyesuaikan juga ya. Ada yang sekolah, ada yang ini. Terus handphone ditaruh di kantong dulu nggak ada, nggak boleh. Kita nggak boleh pakai handphone di kantong, nggak boleh. Nggak usah handphone, perhiasannya semuanya lepas. Karena kok nggak hilang neng lapangan piye, yang tanggung jawab siapa? Dompet segala. Jadi kita tuh sebenarnya dulu tuh rintip sekali kalau ke anak-anak dulu. Tapi sekarang terserah deh. Nanti kalau kita gitu bapak ibunya marah kok. Jadi ya udah biarin aja. Tapi nggak tahu kalau mas-mas mbak-mbak ini perbedaan dulu dan sekarang apa? Selain bentuk fisik dan kekuatan kita. Ya banyak sekali sih ya kalau untuk perbedaan. Kembali ke zaman kita ketika kita masih aktif sebagai penari, pengajar, terus penggiat segala macam itu ya memang kepada mental anak-anak sekarang memang manja. Kita kalau namanya proses latihan ya latihan gitu. Artinya latihan itu apa toh? Untuk mencapai sesuatu yang baik. Terus kemudian latihan ya pakai pakaian latihan yang nyaman, jenenge latihan. Kalau sekarang kan kita juga nggak bisa ngelek kayak dia datang mau pakai jeans, terus dia mau datang pakai kemeja, itu nyaman nggak? Kalau menurut kalian buat latihan kan nggak nyaman. Tetapi kalau kita sekarang mau menyampaikan pada mereka, baper, udah besok nggak usah latihan. Ini yang kita jaga supaya mereka ya wis. Yang penting sekarang kamu nyaman, kamu enak pakai latihan apapun ya monggo. Ketika lagi proses latihan tiba-tiba satu ketika kita menerangkan posisi yang sebelah kiri, yang sana tuh arisan. Iya. Nggak nyimak apa yang kita sampaikan di sisi kiri. Satu saat kita ini tadi gimana Pak? Lah, gue ngurung nih kan gitu. Artinya nggak bisa dulu ya. Kalau sekarang dulu sekali kita berdiri di depan mereka nyimak. Latihan kita 2 jam is 2 jam. Tapi memang ada satu proses. Kalau latihan jam 8 ya itu tadi yang seperti Mbak Ruri bilang, kita jam 7 ada pemanasan sendiri. Terus bagi yang tidak masuk, kamu wajib tanya ke temanmu supaya kita tidak ada pengulangan materi. 2 jam latihan tanpa ngobrol, tanpa istirahat, selesai itu ya sudah, baru kita diskusi, ngobrol. Itu sering kita lakukan. Kalau sekarang kalau kita kembalikan seperti zaman kita, kayaknya kok kita yang ditinggal sama penari gitu. Baru kita mau sampaikan, mau gini lah, maaf Pak, rumah saya jauh. Kita nggak tahu rumahmu jauh atau tidak, mengukur aja. Kalau jam 8 latihan berarti kamu siap dari rumah jam berapa, itu aja yang kita hitung. Nggak usah harus kita akan bisa. Tapi kalau sekarang ya nggak jam 8. Misalnya ramai di studio ya sepakatnya 7:30 kan gitu kan, 7:30. Dia telat. Alasannya kan, ya gimana Pak? Saya telat, macet. Nggak urusan buat kita. Tapi waktu kita latihan jam sekian udah kita tentukan, kita sepakati.
Nah, coba kalau diterapkan ke anak sekarang ya itu tadi ya, kita pasti ditinggal kabur sama penari dan kita nggak akan dipakai lagi. Gitu. Kan kembali kita ikut aturan ya wes ayo mau gimana. Iya, Pak. Ada disiplin yang beradaptasi lah ya dengan yang sekarang. Kita nggak bisa dengan sistem yang dulu kita terlalu ketat, itu nggak bisa. Nah, zaman now berbeda. Ya. Kamu mau tanya lagi? Udah cukup. Kayaknya cukup. Ya udah, karena terlalu asik, ini mungkin kita cukupkan ngobrol-ngobrol kita saat ini. Kalau tadi saya udah buka, sekarang kamu bisa nutup. Kayaknya kamu aja buka tuh ditutup. Silahkan ditutup. Kayaknya sekian ngobrol santai kali ini bareng emas-emas, mbak-mbak, kakak-kakak, kakak-kakak kita dari tim. Iya, Bang. Oh ya. Terus sudah tak tutup. Bu Ruri, Bu Eri, ini tanya-tanya belum tentu dia belajar tentang siapa itu Sentok. Tahun 60 sudah main film berapa banyak film, Upaya Mencari Palpi, terus siapa itu Retno Maruti. Kalian tuh bergaya-gaya dikira kalau sudah milenial itu bisa bergaul. Ini mereka sudah 60 sudah duta besar kebudayaan internasional. Wah, saya waktu muda aja umur 18 pengetahuannya lebih luas daripada itu semua. Retno Maruti, Sardono menaruh di Prambanan, Farida Vishal, wah, Martha Graham, macam-macam. Saya kira itu penting sekali. Tolong Bu, sebelum ini ditutup supaya ini pelajaran untuk 5 gunung. Tapi saya yakin anak-anak muda UNES, UNY itu juga sangat tidak peduli sejarah gitu. Untuk saya ini penting karena mereka juga akan menyerap sejarah lokal desa itu. Ada sebenarnya banyak empu di desa-desa, banyak empu di desa-desa. Ada empu desa yang kalian pernah. Bapaknya Pak Sitras, Pak Damire, Pak Dartosari, Pak Yoso Sudarmo, Pak Ali Sadikut, wah Pak Darto. keluarga. Itu kan kamu rugi bahwa di Magelang itu banyak pujangga sepuh. Pak Sutanto. Nah ini Salah satunya. tolong dikasih informasi tentang itu semua. Saya kira ini sangat-sangat penting, empu-empu itu. Apalagi kalau Sardono kan lumayan. Tapi kalian nggak ngerti, Sentok, Retno Maruti. Ini priayi, kalau kamu kan darahnya darah kerbau. Itu aja. Ini yang priayi Paku Buwono. Kamu nggak sadar kamu panganannya itu panganan kambing. Itu lain, halus sekali loh, ningrat. Kamu kan priayi enggak. Ini ningrat dalam. Tirakatnya darah biru tuh. Wah, tirakat. Banyak kamu nih gemuk. Minta tolong Mbak Mbak Eri, Pak Anu tolong dikasih referensi karena ini akan panjang siarannya, terutama khususnya alamat desa. Terima kasih Bu Ruri. Sama-sama. Loh, terus kemana Pak? Ini ya membersihkan waktunya mungkin dari Mbak Hani. Mbak Hani bisa menyampaikan. Monggo tokoh-tokoh siapa yang nanti bisa menjadi Ya. ukuran. Artinya ini bisa terjalin kerjasama Pak, gitu. Karena kami pun di Jakarta juga perlu mengetahui maestro-maestro yang ada di Magelang ini, gitu ya. Jadi monggo kalau kita bisa melanjutkan, ya, jadi tidak selesai di sini di acara Indonesia Menari, kita setelah itu bisa Indonesia bertutur ini. Biar komplit, kita tuh sebenarnya belum komplit loh ini ya, gitu. Yang di luar itu coba Mas Erwin, Mbak Yuni, dan Mas Deka, tolong masuk dulu sini. Ini semua pelatihnya di sini. Sini Mbak, Mas, monggo. Mas Erwin. Ini TV
Acak duduk. Pak Kato jangan Berdiri. Nah. Ini Pak, Bu. Mbak Bibi sini. Ya, dah. Ini improvisasi ini. Pak Erwin. Jadi Erwin. sebelum Mbak Hani menjelaskan, ini ada tambahan, ini Mas Erwin. Ini dari ini Mas Erwin, kemudian ini Mbak Wiwi HW, juga penari. Ini Mas Deka, ini salah satu mahasiswa IKJ yang Aktif ya? Yang Mahasiswa masih aktif aktif. ya? Ya, gitu. Jadi kita ini di sini datang rame-rame ini untuk ngoyak-oyak topeng ireng sama sareng untuk menjadi satu pertunjukan. Monggo Mbak Hani diteruskan. Dilanjutkan. Ya, saya sangat senang kalau ini bisa terjalin terus, gitu ya Pak. Nanti kita bisa belajar bersama dengan maestro-maestro baik yang ada di Jakarta, teman-teman di Magelang ke Jakarta, teman-teman Jakarta ke Magelang, itu bisa menjadi pengkayaan kita masing-masing gitu. Saya juga ingin bawa mahasiswa ya kan, biar dia tahu, dia sangat surprise tuh di saat ke sini gitu kan. Yang Dia paling tua. ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa terus terjalin. Amin. Dan bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Amin. Ya, Dengan para maestro-maestro pasti kita perlu sejarah. Kita harus Tapi tahu. sedikit dong tentang sentrot, tentang maruti. Ya. Ya. Itu tadi nanti. jangan dari sini, nggak fair. Hah? Jangan dari Oh, sini. Ya, Itu yang saya ini, ya. wakili. Kebetulan juga saya. Saya salah satu anak didiknya Pak Sentot ya. Pak Sentot, kita bicara tentang Pak Sentot. Bagi kami beliau adalah bukannya sekedar maestro, beliau bukannya sekedar yang berpredikat, sebetulnya beliau itu punya predikat penari terbaik di Indonesia pada zamannya. Dan saya sering dapat dongengan dari Pak Sentot, baik itu ketika beliau nari, ini yang menarik bagi kami adalah sebelum Pak Sentot itu menjadi maestro tari, beliau ini tukang sapu. Ya, ini kita latar belakang tukang sapu, tapi tukang sapu yang badannya potok, rupanya bagus kan gitu. Sebetulnya tukang sapu keraton. Tukang sapu di kampus IKJ pertama yang dulu masih di tim ya, di Taman Ismail Marzuki itu ada satu kumpulan. Nah, beliau itu pernah bekerja sebagai tukang sapu. Dan ini cerita betul dari beliau, saya juga tadinya nggak percaya, tapi setelah proses perjalanannya dari mulai tukang sapu terus tiba-tiba datang penari dari luar negeri mau tampil di situ, ketika gladi bersih penari utamanya itu ada kejadian yang fatal, dia keselio yang tidak bisa menari. Nggak mungkin mereka akan pulang tanpa pertunjukan. Nah, melihat Pak Sentot itu yang tadinya notabene hanya sekedar tukang sapu itu dipanggil oleh beberapa rekan dari Indonesia juga, kamu bisa nggak nari ini? Mas, saya nggak bisa, dicoba dulu gitu. Ternyata ketika Pak Sentot mencoba proses tari itu balet loh Pak, bukan Jawa, balet loh Pak, itu balet itu. Tapi latar belakangnya Pak Sentot Nggak ada sama sekali balet, Tapi Jawa. Jawa. Nah, dari situlah Pak Sentot mencoba untuk mengikuti baik stylenya, terus baik gerak-gerak atau apapun itu dalam waktu ya sekitar kurang lebih 1 minggu, karena diundur pertunjukan itu beliau belajar itu. Nah, ketika memainkan peran itu ternyata lebih dari peran utamanya, itu yang menarik. Bisa berpasangan dengan penari utama yang perempuannya, padahal kendala bahasa waktu itu sangat-sangat nggak nyambung. Sana ngomong bahasa Prancis ya seperti apa, Pak Sentot ya bahasa Indonesia waktu itu ya nggak cepat-cepat banget, bahasa Jawanya lebih. Nah, itu proses dari situ beliau bisa menunjukkan bahwa saya penari gitu. Saya penari, terus baru bisa kemana-mana, saya pun di tempat seperti beliau untuk menjadi penari. Ojo mung sekedar kowe tari latar sing gur ombyoan, lah buat apa nek jogetmu apik bareng-bareng, itu enggak. Carilah dirimu sendiri untuk bisa menjadi solis atau penari tunggal. Ya, belajar saya cukup lama juga dari beliau. Ya, segala macam tempaan, segala macam cobaan saya alami sama Pak Sentot, itu yang menarik bagi kami. Sampai sekarang saya juga masih ngenger sama beliau, walaupun sekarang usia beliau sudah mencapai
77 tahun ya, tetapi jiwa seni terus kemudian mengajak anak-anak muda untuk ayo selalu berkreatif itu yang menjadi motivasi kami sampai saat sekarang. Kalau Ibu Retno Maruti, Nah, kalau Bu Retno Maruti mungkin dari Coba Mbak Wiwi. Ibu Wiwi mungkin bisa menyampaikan sedikit kisah yang pernah kita alami tentang maestro-maestro. Merubah saya dari penari Sunda jadi penari Jawa. Ini lebih kalau yang bahan ini sebenarnya penari topeng atau penari Sunda. Tapi sekarang ini lebih dikenal sebagai penari bedaya, Pak. oh gitu. Iya, lebih sering paye bedayan daripada Padahal bahasa Sundanya. Jawa ya belekak-beleku. Kenapa? Karena topengnya dijual. Gimana Bu Ani? Gimana Bu? Iya. Yang keterangannya agak beralamat pada generasi yang muda ini. Iya. Ini muridnya Bu Maruti ini, dua ini. Oh, Wiwi dan mungkin pengalaman dari Mbak Wiwi. Barangkali saya belajar sama Mbak Uti dari Saya kecil mau ya. rati senggol-senggol. Dari SD. Oh, saya enggak ya. Dari SD kalau nggak salah belajar nari Jawa yang rasanya dulu blow on banget, suruh begini aja tuh Sampai susah sekarang ya? banget Oh, sampai enggak ya? sekarang. Tapi alhamdulillah belajar sedikit demi sedikit, dan beliau orang yang sangat nyun sewu, barangkali yang lain nggak sama, tapi kalau saya ngerasa beliau orang yang sabar. Selama ini saya belajar dengan beberapa guru tari, Sulistio, Eli Delutan, orang-orang yang tidak sabar. Kalau Mbak Uti, sebodoh-bodohnya saya iso nembang. Saya setuju itu. Menarik. Terus kemudian dan yang paling ketika kita masuk IKJ, beliau menjadi dosen, itu yang menarik lagi, kita harus rapih kalau latihan. Lipstick itu nggak boleh enggak. Kenapa? Ketika kita menari ininya sudah cantik, rapi, otomatis aura kita akan keluar. Benar nggak? Iya. Itu aja. Iya. Iya. Mbak Uti, saya nggak bisa ngomong lagi. Jempol kalau saya punya 16, saya kasih 16. Kamu sampai dua. Sama bahasa. Itu aja kali. Artinya orang harus belajar dan belajar Iya. sama beliau. Iya. Dan kebetulan juga ini ada dua di sini yang murid Padmaswara juga yang bukan dari Jawa sebenarnya. Ibu Hani, Mbak Hani ini dari aslinya Daerah Pasundan. daerah Pasundan, kalau itu Betawi. Tapi dia pentasnya kemarin apa Pamungkas, wah itu ini nih. Ini yang baru masuk di Padmaswara ini. Dia merasakan sekali mungkin Deka bisa cerita gimana di di Padmaswara itunya. Sebagai apa ya, orang yang di luar dari kesenian Jawa terus tiba-tiba masuk ke ranah Jawa, pertama kali mendapat halusan itu rasanya gemetar karena tubuh yang selama ini tidak ada halus-halusnya dalam segi tarian, begitu mendapat halus yang benar-benar dari hati itu, wah mandi keringat awalnya. Awal itu mandi keringat karena apa ya? Ternyata menari dari hati itu lebih menguras emosional dan menguras tenaga. Tapi dari situ malah dapat pengalaman lebih besar lagi. Jadi ketika mendapati materi-materi tarian baru itu kita lebih mudah menyerap, terus lebih enak aja mengaplikasikan sebuah tarian tuh ketika kita sudah berbasic dasar Jawa tuh the best. Nah, setuju dengan Ibu Wiwi juga bahwa Ibu Retno Maruti itu salah satu guru yang sangat sabar terhadap murid-muridnya gitu. Iya. Ya, ketika kita tidak bisa belum kenal sama sekali dengan tariannya, beliau tuh telaten sekali dalam menjelaskan, menerangkan dan membeberkan segala sesuatunya tuh benar-benar detail. Jadi kita tuh tahu bergerak ini tuh filosofi atau motivasi gerak itu apa gitu. Sampai ke situ. Mungkin itu yang jarang kita dapat dari tempat lain. Itu aja dari aku. Ani mau disampaikan yang menjadi penari budaya ini. Jadi awalnya itu aku kecemplung Kecemplung terus. Jadi aku ingat sekali
pas pertama kali ikut paten suara, aku habis latihan buat BY tari Batak. Sebelahnya Sanggar Putih, dulu kan latihannya di kampus ya, di IKJ. Habis latihan. Kameranya di sana. Oh iya. Habis latihan gitu. Saya selesai, Bu Maruti keluar. Waduh, gitu. Ayo ikut. Nah, saya langsung diajak nari PY juga di Maruti. Gak enak loh, cuma ikut latihan PY tok gitu. Ya sudah, dari situ saya latihan tiap minggu. Saya ini nggak ada basic sama sekali tari Jawa karena saya SMA di SMKI Bandung, kemudian langsung di IKJ. Saya dari kecil belajar tari Sunda, Ekayana, terus benar-benar buta dengan tarian Jawa gitu ya. Tapi karena dari keseringan berlatih, ya saya menikmati. Jadi itu sama kayak Mbak Wiwi, dipaksa untuk bisa nembang. Itu sih PR Coba banget. nembang. Aduh. Jangan dong. Nanti bergetar ya. Nanti ini retak semua. Kayak Jawa sing lagi viral sekarang aja. Mbak Ani, Dibanding-bandingin. Mbak Ani, masa YouTube yang nembang London, sekarang sudah. Aduh, iya Pak. Dua baris Pak. Tapi saya juga ada ini ya mengenai sosok Pak Sentot dan Bu Marut itu saya ada satu pengalaman yang satu menguntungkan, satu merugikan. Ini ceritanya ketika ada Opera Anoman ya Mas BG, barangkali teman-teman di sini ada yang pernah ikut. Nah di dalam Opera Anoman itu ada namanya latihan, yang proses latihannya itu bisa makan waktu hampir 2 tahun ya Mas BG. Dari proses pembentukan karakter, terus kita mengenal subjek karakternya sendiri, sampai saya itu pernah dibuang 6 bulan ke Ragunan, kebun binatang di sana untuk Mengamati. saya harus apa namanya? Coba kamu cari itu keras segitu banyaknya kamu deketin gue, ya titi cakar. Awalnya kan gitu dulu, Pak saya ngapain ke sini? Ya udah, gue lu boning kono. Nggak ada monyet. Nggak ada yang pesen-pesen. jatuh sih. Awalnya kita nggak tahu, Pak. Awalnya saya nggak tahu mana monyet perempuan, mana monyet laki-laki, mana monyet usia sekian anak, nggak tahu. Tapi setelah berjalan 3 bulan, karena keterpaksaan saya juga dibuang itu tadi ya, untuk Mbak Ani saya dibuang di Ragunan itu, otomatis setiap hari saya bergelut dengan kera-kera di situ, dari mulai wangkung, lutung, sampai pada gibbon, pada gorila dan segala macam saya ada di situ. Lutung dendel deh. Iya iya. Wis nglutui pokok aneh kon. Nah di situ di dalam observasi kami untuk menjadi tokoh Anoman itu saya menurut Pak sudah mengenal dapat karakter keranya dari mulai kukur-kukur, kera, Coba. ya, paling enggak mulai dari seluruh tubuh saya ini refleksinya sudah ke monyet. Tunggu, apa namanya? Ini berdua dulu bekas penari Anoman di Opera Anoman. Kiri-kiri coba. Ini dia bisa menggetarkan Ya, semua badannya. Sambil seluruh tubuh tapi Ngadek kok mas. bisa buat apa? Ayo. Mungkin salah satu teknik yang menarik adalah ketika dia harus stuck tubuh itu kepada gajah. Jadi ada teknik untuk mengkirik, ya mungkin perlu latihan lagi. Tetapi ini tadi yang Mas Bang ini asisten Pak Sentot untuk dosen olah tubuh. Mata kuliah olah tubuh. di di IKJ. Dan pesilat. Bapak 3 ini pesilat. Oh ini pendekarnya. Ya ini pendekar Bapak dari selatan. Surya Hati Teratur. Nah, yang Iya. kita lanjutkan ya ketika saya dapat ilmu menjadi tokoh kera itu, terus kemudian berjalan pertunjukan Opera Anoman sehingga sampai akhirnya moneter bubar, saya kembali ke Mateswara lagi, kembali ke arena artistika sebagai penari Pateswara. Satu saat lakon Untung Suropati, saya harus nari prajurit. Prajurit itu ya prajuritnya Untung, ya prajuritnya nanti dari Mataraman segala macam. Ketika saya mencoba untuk tari gagahan, ibu tuh bisi, Le, kowe rasa joget. Loh, Bu, saya kowe ora usah sik wae.
Rasa melu joget, ketekmu sik ketok. Itu yang menarik. Nah, ketika saya dapat ilmu Malam ketek, ini aja gitu ada. saya senang tapi ya sedih. Bu, saya kok sik kowe lereno sik wae. Kanca-kancane gagahan tenanan lah, kowe koyo ketek. Ya mundur pelan-pelan terus akhirnya terus diproduksi itu sampai sekarang. Jadi statement. Gimana mau ngilangin ketek ini? Saya aman Pak, tugasnya jadi prajurit. Nah, saya lebih kacungnya londo. Kacung. Nah, jadi kan Itu salah satu yang kalau kacungnya londo, rodok ngetek itu enggak kelihatan dong. Ada ketek itu kacung. Akhirnya gini. Rodok ini. Ketek orang ini raketa. Gigi ini sih ngetek. Ya itu dengan kepolosan dan kebijaksanaannya Bu Marut itu, Le, ngerasa juga sih. Itu Bu. Iya, kowe mundur sik wae. Ketika istirahat saya tanya lagi, "Bu, napa gitu, Bu?" "Iya, kok iki wong kon malah kambengan. Liyane iki talang tinatang gagah." "Loh, perasaan saya udah gagah." "Ora, munyukmu gitu." Sedih ya. Ya udah. Prajurit mana Pak ya? Jadi memang tesnya beda. Kebetulan kalau dari Pateswara itu kan memang penari-penarinya ya pilihan ya, termasuk dari beberapa teman. Nah, kalau pas lakon Anoman saya yang paling bahagia. Wah, tak unjul-unjul ketek saya kan gitu. Nah, ternyata belum ada lagi Pateswara ya gur latihannya gagahan, bagusan, aku suara bagus, ngetek sih. Saya senang dengan ketek gitu pun gitu. Tapi kan pelatih. Pengalaman ya itu. Maaf para penonton, ini memang podcast keluarga. Lupa mengurangi sponsor. Dan yang menarik juga chemistry kita di sini kan bukan hanya sekedar saya dengan Mbak Hani dan Mbak Ruri baru ketemu ketika ada proyek ini tidak, tetapi dari proses dengan Mbak Eri, dengan Mbak Wiwi kita di segala bidang selalu ketemu. Proses panjang. Prosesnya panjang banget. Makanya kalau mau gontok-gontokan mau apa, ya udahlah, borok kita udah kebaca, borok mereka kebaca juga. Jadi saling buka aja, bukan dari gitu. Gitulah. Apa Mas, menunggu tak catek kowe kok. Pemirsa, ini sudah sampai di kebun binatang. Daripada nanti muncul gajahnya, ada harimaunya, ada singanya. Kita tutup aja. Ngobrol santai kali ini. Iya. Sampai ketemu di mana Mas? Di video terminal Mendut Selanjutnya. selanjutnya. Ini karena seru kita jargon bareng-bareng. Apa Apa ya jargonnya? Terminal Mendut goblok bareng. Iya. Apa lo? Ini bersama gitu. Iya. Iya. Terminal Mendut goblok bareng. Aku muni goblok iki